Pernah gak sih lo lagi asik-asik naik Vespa, tau-tau Vespa lu mogok, dan lu gak tahu apa yang harus lo lakuin? Di video kali ini, gue bakal ngejelasin lu beberapa tips ketika Vespa lu mogok. Yang pertama, lo harus pastiin keran bensin lo kebuka atau ketutup. Kalau lo udah pastiin keran bensin lo kebuka, lo lihat tuh, lo buka tangki bensin, lo lihat bensin lo ada atau enggak. Percuma aja kalau bensin lo nggak ada, pasti bakalan mogok. Dan kalau misalkan bensin lo ada, lo pastiin yang lo isi itu bensin atau jelly drink. Kalau misalkan lo punya bensin, habis itu kerannya juga udah lo buka, mau nggak mau lo harus buka tepung. Buka tepung, lo lihat. Yang pertama kali lo lihat adalah busi. Lo ambil kunci busi, ya kan? Lo ambil kunci busi, jangan lo ambil kunci UN. Habis itu lu buka businya, lu lihat busi lu nyala atau enggak, ada percikan api asmara atau enggak, ya kan? Kalau misalkan enggak ada, lu ganti sama busi baru. Lu ganti. Kalau misalkan enggak ada juga, gimana? Lu urutin tuh ke kabel businya, kabel koilnya. Lu lihat. Jadi lu pertama ngecek busi dulu. Gimana sih caranya ngecek businya itu, ya kan? Lu tempelin tuh kepala businya ke busi lu, abis itu lu tempelin ke besi, terus lu selak. Ada nggak tuh apinya, percikan apinya. Kalau misalkan nggak ada, berarti dari sumbernya. Lu lihat tuh, dari sumbernya ada yang namanya platina. Cara ngeliat platina tuh gimana? Di rotor di sebelah kanan itu ada karet kecil, lu buka. Biasanya sih ditutupin karet karena biar nggak masuk air, ya kan? Mending sih masuk air daripada masuk abri, repot banget, ya kan? Lu mesti daftar dulu, lu mesti latihan dulu, latihan pull up, ya kan? Lu mesti lari-lari latihan lapangan di GBK tuh, ya kan? Terus belum lagi lu harus ada tanda tangan surat izin dari orang tua kalau misalkan lu anak laki-laki satu-satunya, ya kan? Aduh repot banget, ya kan? Nah, kalau udah lu lihat di situ nanti ada dua platina, bukan dua platina, ada dua titik gitu yang dimana mereka tuh harus ketemu, ya kan? Kalau mereka nggak ketemu berarti yang satu swipe right, yang satu swipe left, bro. Makanya mereka nggak ketemu. Kalau misalkan kayak gitu, lu gimana caranya mereka harus bisa ketemu dengan sempurna, ya kan? Kayak lagunya Andra and the Backbone, sempurna.
Kalau misalnya ternyata ini mereka ketemu nih, tapi kok nggak ada apinya, mau nggak mau lu harus kerok tuh, lu harus bersihin pakai kikir yang buat kuku, bukan kikir sifat, ya kan. Nih hari ini gue ngetek di hari Jumat, mau nggak mau kita harus banyak sedekah karena Jumat itu barokah. 2,000 years later. Iya kan. Udah lu kerok, kemungkinan besar ketika lu udah kerok, udah bersih, itu bakalan ketemu dan ada apinya. Kalau misalkan ternyata nggak ada apinya, wah ini sih lu agak apes jatuhnya. Karena berarti di coil. Fungsinya coil tuh apa sih? Dia itu untuk transform dari magnet. Apinya itu dia transform ke busi sehingga kuat, bisa ngegerakin piston di dalam mesin lo. Lu nggak bisa dari kabel doang biasa, abis itu lu masukin lu tempelin ke busi, itu tuh nggak bisa, nggak akan kuat. Maka fungsi dari coil adalah itu. Kalau misalkan coil lu yang kenapa-napa, itu susah untuk diakalin, mau nggak mau, lu harus ganti baru. Nah, kalau misalkan ternyata pengapian ada tapi masih nggak mau nyala, berarti aliran bensin lu dari tangki bensin ke mesin melalui karburator ini ada yang tersumbat. Lu buka karburator, buka tutupnya dari kanan, kiri, lu buka. Habis itu ada filter udaranya, lu buka juga kalau lu masih pakai filter udara ya kan. Kalau gudang garam filter ada di warung. Nah, abis itu lu lihat tuh karburator ada dua jet sih, main jet sama pilot jet. Orang tuh biasa nyebutnya spuyer, ya kan? Lu buka tuh spuyernya, udah lu buka, abis itu lu bersihin. Mungkin ada yang tersumbat di situ, ada debu atau ada apapun itu ya kan. Yang pasti sih jangan sampai ada gembelannya tidur di sana, repot. Nah caranya adalah lu sedot atau enggak lu tiup. Nah tapi yang kenceng, jangan pelan-pelan. Nah kalau udah kayak gitu, lu pasang lagi, habis itu lu setel tuh gasnya. Lu setel mesin dulu deh dari belakang karburator. Setelan standarnya adalah dari belakang karburator lu puter full ke kanan sampai mentok. Habis itu, bentar ya bro, azan. Nah udah komat ya kan, udah selesai. Tugas muadzin udah selesai, azan udah, qomat udah. Ngomong-ngomong soal muadzin, tahu nggak lu kenapa namanya muadzin? Soalnya dia mau azan. Baca. Oke, lanjut lagi ya. Tadi nyampe di ini apa namanya, kita setting getaran mesin, bukan getaran mesin, iya getaran mesin ya. Cepat atau lambat itu dari karburator bagian belakang. Lu puter tuh ke kanan sampai full, habis itu lu puter ke kiri 2-3 putaran. Itu adalah settingan yang standar. Habis itu kalau misalkan udah, lu bisa setel juga idle-nya atau gasnya. Itu ada di atas, bagian atas karburator. Kalau misalkan ke kanan itu RPM-nya akan tinggi, dan kalau ke kiri RPM-nya bakalan lebih rendah. Kalau itu tergantung selera lo, ya kan? Karena pria punya selera. Tuh. Kalau misalkan udah lu lakuin semua itu ya, insya Allah gue yakin aliran bensin lu lancar. Semoga juga aliran rezeki lu juga lancar, gue doain. Amin, ya kan. Nah,
Kalau udah semua lu lakuin, kemungkinan besar Vespa lu akan nyala. Lu bisa lagi tuh jalan-jalan lagi keliling kota, ya kan? Naik Vespa keliling kota sampai Binaria. Kalau misalkan lu udah bisa ngelakuin hal-hal itu semua, gue harap lu gak akan panik lagi ketika Vespa lu mogok. Lu tahu udah apa yang harus lu lakuin step by stepnya. Gue yakin juga lu akan lebih pede kalau misalkan lu keliling naik Vespa kemanapun itu. Mau lu keliling kota biasa aja, mau lu keliling tur Jawa, mau lu berangkat ke Padang, ya kan, mau lu pergi ke Bengkulu, mau lu ke Sulawesi, mau ke Parepare, mau ke Ambon, touring-touring, lu pasti pede. Demikianlah video kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh di like. Jangan lupa juga subscribe. Dan boleh di-share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu. Sekian dulu, ride your Vespa on. Jangan lupa klakson.